Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Nirmala dari kelas Public Speaking A. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pendidikan politik bagi generasi muda. Yang pertama, definisi dari pendidikan politik. Pendidikan politik berasal dari bahasa Inggris yaitu political socialization. Jika ditelusuri dari berbagai literatur politik yang ada, pendidikan politik termasuk bagian dari proses sosialisasi politik. Walaupun berbeda secara penulisan, baik sosialisasi politik maupun pendidikan politik memiliki tujuan ataupun fungsi yang sama. Kemudian menurut Rusadi Kanta Prawira, pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik. Selanjutnya, untuk tujuan pendidikan politik itu sendiri sudah dituangkan dalam Impres nomor 12 pada tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda, yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan politik adalah untuk memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik itu sendiri tak lain yaitu menciptakan generasi muda yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pendidikan politik. Bentuk-bentuk pendidikan politik menurut Rusadi Kanta Prawira dapat dilakukan melalui yang pertama, bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain sebagainya dalam bentuk publikasi massa yang bisa membantu pendapat umum. Yang kedua yaitu siaran radio dan televisi serta film seperti audiovisual serta media. Kemudian yang selanjutnya yaitu lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau tempat peribadatan lainnya yang di dalamnya menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal atau informal lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu di Indonesia pelaksanaan pendidikan politik mengacu pada dasar hukum konstitusi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, materi serta kurikulum bagi proses pendidikan politik generasi muda sudah diatur dalam Instruksi Presiden nomor 2 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda, yang menyebutkan bahwa pendidikan politik antara lain yang pertama yaitu penanaman kesadaran berideologi, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kerukunan kehidupan dan kerukunan hidup yang beragama. Yang ketiga, motivasi berprestasi. Yang keempat, pengalaman kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia. Yang kelima, disiplin pribadi sosial dan nasional. Yang keenam, kepercayaan pada pemerintah. Yang ketujuh yaitu kepercayaan kepada pembangunan yang berkesinambungan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sarana atau agen-agen pendidikan politik itu sendiri. Menurut Colin Andrew and Mokhtar Masud, pendidikan ataupun agen-agen politik itu sendiri yaitu ada 6. Yang pertama yaitu agen politik atau saran politik berasal dari keluarga. Pengaruh keluarga, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang merupakan struktur sosialisasi pertama yang dialami oleh seseorang itu yang sangat kuat ataupun kekal. Yang paling jelas pengaruh dari keluarga ini adalah pembentukan sikap terhadap pewenang kekuasaan atau authority. Keluarga biasanya membuat keputusan bersama, dan bagi si anak ini keputusan yang dibuat itu bisa otoritatif dalam arti keengganan untuk mematuhi dapat mengundang hukuman. Kemudian yang selanjutnya yaitu agen pendidikan politik yang kedua yaitu dari sekolah. Orang yang terpelajar lebih sadar akan pengaruh pemerintah terhadap kehidupan mereka dan lebih memperhatikan kehidupan politik, dan bisa memperoleh lebih banyak informasi tentang proses-proses perpolitikan yang lebih berkompeten dalam tingkah laku politiknya. Sekolah memberikan pengetahuan kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sekolah juga memberikan pandangan kepada kaum muda yang lebih konkret tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik dan lain sebagainya. Sekolah juga merupakan saluran pewarisan nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat
dan sekolah juga dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap-sikap tersebut. Yang selanjutnya yaitu kelompok pergaulan. Meskipun sekolah dan keluarga merupakan sarana yang paling jelas terlibat dalam proses sosialisasi, ada juga beberapa unit sosial lain yang bisa membentuk sikap-sikap politik seseorang. Salah satunya adalah kelompok pergaulan, termasuk kelompok bermain di masa kanak-kanak, kelompok persahabatan, kelompok kerja yang kecil, di mana setiap anggota mempunyai kedudukan yang relatif sama dan memiliki ikatan-ikatan yang erat. Setiap individu dalam kelompok itu menyesuaikan pendapatnya dengan teman-temannya, mungkin karena ia menyukai atau menghormati mereka, atau mungkin pula karena ia ingin sama dengan mereka. Agen pendidikan politik yang selanjutnya yaitu dari pekerjaan dan organisasi-organisasi formal ataupun non-formal yang dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan itu seperti yang pertama yaitu serikat buruh, klub sosial, dan yang semacam itu. Juga merupakan saluran komunikasi informasi yang berkeyakinan jelas. Individu-individu mengidentifikasikan diri mereka dengan suatu kelompok tertentu seperti serikat buruh dan menggunakan kelompok itu sebagai penyuluh atau referensi dalam kehidupan politik mereka, yang menjadi sensitif terhadap norma-norma kelompok itu dan menilai tindakannya berdasarkan yang paling baik bagi kelompok itu. Yang selanjutnya yaitu media massa. Masyarakat modern tidak dapat hidup tanpa komunikasi yang luas, cepat, dan secara umum seragam. Informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana saja di dunia secara menjadi pengetahuan umum dalam berbagai jam saja. Sebagian besar masyarakat dunia, terutama bagian-bagiannya yang modern, telah menjadi satu kelompok penonton yang tunggal, yang tergerak hatinya oleh peristiwa-peristiwa yang sama dan dirangsang oleh selera yang sama. Kita tahu bahwa media massa, surat kabar, radio, televisi, majalah, dan lain sebagainya memberikan peran penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai modern kepada bangsa-bangsa yang baru, bangsa-bangsa atau generasi muda yang ada. Di samping memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa politik, media massa juga menyampaikan langsung maupun tidak nilai-nilai utama yang dianut oleh masyarakat. Beberapa simbol tertentu disampaikan dalam satu konteks, dan peristiwa-peristiwa yang digambarkan di sekitar simbol itu menjadi warna yang emosional. Karena itu sistem media massa yang terkendali merupakan sarana kuat dalam membentuk keyakinan-keyakinan politik para generasi muda sekarang. Untuk selanjutnya yaitu kontak politik langsung. Tidak peduli betapa positif pandangan terhadap sistem politik yang telah ditanamkan oleh keluarga ataupun sekolah, tetapi bila seorang diabaikan oleh partainya, ditipu oleh polisi, kelaparan tanpa ditolong, dan dipaksa masuk wajib militer, pandangannya terhadap dunia politik sangat mungkin berubah. Partai politik, kampanye pemilihan umum, krisis-krisis politik luar negeri, dan perang, dan daya tanggap badan-badan pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan individu dan kelompok dapat mempengaruhi kesetiaan dan kesediaan mereka untuk mematuhi hukum. Sekian itu tadi presentasi dari saya tentang pendidikan politik bagi generasi muda. Apabila dalam penyampaian saya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.